Halo Gemini atau Gemini, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah prediksi percintaan untuk kamu dengan dia untuk hubungan kalian di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja kan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja resonate atau cocok sebanyak 30% atau 70%, bahkan 100% atau bahkan juga tidak sama sekali. Balik lagi, energi yang terambil adalah energi kolektif, energi banyak orang, karena ini adalah general reading gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Gemini. Kita mulai reading untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Gemini, gimana kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya? Aku melihat sejauh ini, sejauh kamu nonton video ini, hubungan kalian itu sedang berada di titik di mana kalian sebenarnya sedang mengalami kebimbangan. Kebimbangan antara apakah kalian, antara kamu atau dia atau bahkan berdua, apakah kalian masih mau memperjuangkan hubungan atau tidak mau memperjuangkan? Ada pergumulan di sana gitu. Aku bilang antara mau dan antara tidak, bukan antara bisa atau antara tidak. Beda ya, karena sebenarnya kalau kita bicara bisa atau tidak bisa, kalau kita bicara kapabilitas kalian dalam memperjuangkan satu sama lain, dalam memperjuangkan hubungan, kalian tuh bisa banget gitu. Kalian tuh sangat kenal. Kamu kenal dia, dia kenal kamu tahu apa yang dia suka, kamu tahu cara memperlakukan dia, memperlakukan hubungan, begitu sebaliknya. Tapi ada kebimbangan antara mau memperjuangkan walaupun tahu nih cara memperjuangkan hubungan gimana, tapi diperjuangkan atau enggak. Nah, kebimbangan di sana gitu ya. Baik dari kamu atau dari dia atau bahkan berdua gitu ya. Kenapa bimbang? Kenapa ada pertimbangan, ada kebimbangan seperti itu? Sebenarnya kalau mau dikomunikasikan secara dua arah, kalau mau dicari solusinya, sebenarnya bisa ketemu solusinya gitu. Sebenarnya bisa ketemu pembenahannya. Cuman pada akhirnya baik lagi, kenapa ada pergumulan antara mau berkomunikasi atau tidak, mencari solusi atau tidak, memperjuangkan atau tidak, karena menurut kalian emosionalnya, emosional yang kalian alami, pergumulan batin yang kalian alami itu jauh lebih besar gitu. Sejauh ini 2 kartu kebimbangan. Satu adalah Page of Cups, berbicara tentang emosional, keraguan, mau memperjuangkan tapi entar begini, entar begitu. Dan juga ada Five of Wands. Sayang sih, tapi begini, tapi begitu. Nah, walaupun ada keinginan untuk membenahi, tapi sejauh ini
sejauh ini lebih besar rasa bimbangnya daripada keinginan untuk membenahinya. Itulah kenapa jadi ada kebimbangan nih mau perjuangan atau enggak. Selain itu, dengan adanya kartu The Magician ini aku bisa melihat sepertinya permasalahan kalian untuk beberapa dari kalian atau bahkan banyak dari kalian, permasalahan yang terjadi penyebab dari emosional, penyebab dari kebimbangan ini possible adalah permasalahan yang berulang-ulang, permasalahan yang sama terus gitu. Jadi misalnya minggu lalu kalian berantem misalnya atau ada masalah gara-gara A gitu ya, gara-gara permasalahan A. Lalu udah selesai, entar minggu depan terjadi lagi permasalahan karena masalah A ini lagi. Entar selesai minggu depannya gitu lagi gitu. Jadi permasalahan yang sama tapi berulang-ulang sehingga jadi bimbang, jadi bingung gitu. Nah, ada beberapa dari kalian yang saking udah gregetnya gitu ya antara kamu atau antara dia gitu ya, yang saking gregetnya itu mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi ke area perut, mempengaruhi ke mah atau asam lambung segala macam. Tapi intinya ada beberapa dari kalian yang karena hubungan tuh bergumul, greget banget sama hubungan berdampak ke kesehatan, terutama di bagian perut gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, Gemini, aku akan bukakan terkait perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini seperti apa? Apakah masih sayang, masih cinta, atau bagaimana gitu ya? Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Gemini, Sun, Moon, and Rising masih ada perasaan cinta atau ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Terima kasih, alam semesta. Oke. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Gemini, kalau dari sisi kamu, apakah kamu ada perasaan sayang? Apakah kamu masih sayang, masih cinta gitu ya? Aku bisa melihat iya, karena kita ada Seven of Wands, di mana kamu ada keinginan untuk mau memperjuangkan hubungan, memperjuangkan perasaan kamu terhadap dia, memperjuangkan hubungan kalian gitu ya. Dimana karena aku bisa melihat kamu tuh sesayang itu, kita punya kartu The Lovers gitu ya. Kamu masih punya perasaan menggebu-gebu untuk memperjuangkan gitu. Kamu masih mempunyai keinginan agar hubungan tuh bisa berkomitmen. Berkomitmen dalam artian kalau statusnya masih pacaran, pengen jadi, kalau masih PDKT jadi pacaran, kalau pacaran ke tunangan, tunangan ke menikah gitu ya. Atau berkomitmen dalam artian ya, at least minim permasalahan, yang penting bisa stabil gitu. Nah, cuman, walaupun ada, ini kenapa blur ya? Oke, walaupun ada keinginan seperti itu, tapi pada akhir, by the way ini kenapa blur ya? Eh, Oke, walaupun ada keinginan seperti itu, tapi aku bisa melihat juga ada insecurity yang kamu rasakan. Kamu ada kebimbangan, kamu ada overthinking, rasa cemas, rasa khawatir berlebih gitu ya terkait perasaan kamu, terkait hubungan kamu gitu yang pada akhirnya membuat kamu kalau mau perjuangin pun masih on and off karena lebih banyak insecurity. Baik lagi di kartu paling pertama pun, di spread paling pertama pun, aku udah bilang kalau memang perasaan cintanya masih ada, keinginan untuk membenahi ada, kalian tuh tahu banget nih satu sama lain, udah kenal banget, udah tahu kalau mau perjuangin tuh gimana. Tapi karena ada kebimbangan, karena kebimbangannya lebih besar daripada rasa ingin membenahinya, makanya jadi ada pertimbangan nih, ada kebimbangan perjuangin nggak ya? Toh gue lebih bergumul walaupun gue pengen benahi, tapi pergumulan gue lebih besar nih, lebih banyak nih gitu. Dan sekarang terklarifikasi oleh kartu Four of Swords. Four of Swords ini berbicara tentang 75% kamu, 75% pikiran kamu ini dipenuhi oleh overthinking, oleh insecurity, dan yang optimis itu hanya 25%. Makanya make sense banget kalau misalnya kamu ada pergumulan tadi. Tapi sejauh ini, kamu masih berusaha sabar, masih berusaha
tenang gitu ya, walaupun tadi sempat ada kebimbangan perjuangan atau enggak, tapi pada akhirnya kamu berusaha sabar gitu ya, berusaha sabar. Mmm, Possible ada beberapa dari kamu yang membatasi intensitas berhubungan, yang membatasi intensitas berkomunikasi dengan dia karena baik lagi kamu masih masih banyak overthinking, masih banyak insecurity. Jadi beberapa dari kamu memilih untuk ya udah deh kita batasin dulu hubungan kita, jarak dulu, jeda dulu semata-mata supaya kamu bisa kontrol diri, supaya kamu bisa kontrol emosi, bisa tenang lagi gitu, bisa stabil lagi. Jadi aku bisa melihat beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu em, masih berhubungan, masih berkomunikasi, tapi seadanya aja, sewajarnya aja, nggak berlebih. Jadi misalnya kamu merasa sekarang ini kamu bisa berhubungan dengan dia atau berkomunikasi dengan dia sebanyak 50%. Ya maka kamu kasih semua 50%-nya. Kalau misalnya kamu merasa bagusnya 30%, kamu kasih 30% semuanya gitu ya. Semoga sejauh ini bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya, seperti apa. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Gemini, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Gemini, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Oke. 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 Terima kasih alam semesta. Maaf ya, agak serak, aku minum dulu ya. Oke. So, Gemini, perasaan dia terhadap kamu apakah masih ada gitu ya? Apakah masih cinta? Sebenarnya ada karena dia masih mau membenahi. Dia sadar nih ada permasalahan, dia sadar nih ada yang perlu dibicarakan, ada yang perlu dikomunikasikan, dan dia mau agar komunikasi ini bisa terjadi, agar apapun permasalahan kalian bisa dicari solusinya, bisa dibicarakan, bisa dibenahi. Dia mau gitu. Nah, dia ini baik lagi seperti aku bilang tadi, sadar nih kalau ada permasalahan gitu, sadar nih ada permasalahan, ada pergumulan gitu ya. Em, ada permasalahan, ada pergumulan sehingga jadi gini, dia sadar ada permasalahan dan dia tahu kalau permasalahan ini bukanlah masalah sepele, bukanlah masalah yang akan cepat dan akan mudah untuk dicari solusinya, yang akan cepat untuk dibenahi. Sehingga itu membuat dia jadi emosional, membuat dia jadi ragu. Aku sayang sama Gemini, aku sayang, aku cinta, aku masih mau memperjuangkan, tapi permasalahan kami ini nggak sepele nih, nggak bukan permasalahan kecil. Mau dibicarakan, mau dicari solusinya pun akan susah gitu, sehingga dia sekarang masih sayang sama kamu. Dia masih mau komunikasiin sama kamu. Tapi kalau balik lagi seperti yang di awal tadi, dia tuh ada kebimbangan perjuangan atau enggak. Nah, cara dia meyakinkan dirinya supaya, oke, aku lagi bimbang, mending perjuangin gak ya sama Gemini, perjuangin atau enggak. Nah, makanya dia perlu komunikasi ini gitu. Dia perlu komunikasi ini dulu dengan kamu gitu. Nah, cuman kenapa dia mau komunikasi dengan kamu? Karena tadi possible beberapa dari kamu agak memberi jarak, agak memberi space sama dia karena kamunya masih overthinking, kamunya masih penuh insecurity. Nah, sehingga
dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, dia sadar ada masalah yang tidak sepele gitu, masalah yang besar gitu, sehingga walaupun dia mau membenahi, tapi karena dia sadar permasalahan tidak mudah untuk dicari solusinya, maka berdampak ke dia jadi ragu, jadi emosional. Aku sayang sih, aku mau perjuangin sih, tapi sesulit apa, serumit apa, itulah kenapa, karena dia masih ragu sekarang, dia perlu meyakinkan dirinya kalau gue mau perjuangin kenapa, lalu caranya gimana, kalau enggak juga kenapa dan gimana. Nah, cara dia meyakinkan dirinya adalah dia perlu ngomong sama kamu, dia perlu ngobrol sama kamu, Gemini gitu. Dari tadi, aku mendengar zodiak Scorpio gitu, dan Death ini juga Scorpio, melambangkan zodiak Scorpio. Jadi memang um, possible memang ada dari kamu yang di-link-nya dengan Scorpio gitu. Nah, jadi ada beberapa permasalahan di sini, ada beberapa permasalahan atau isu yang bisa aku sampaikan yang terjadi di antara kalian, di dalam hubungan kalian. Yang pertama adalah masalah finansial. Jadi ada beberapa dari kamu yang mengalami permasalahan di seputar keuangan, seputar finansial, sehingga berdampak ke hubungan jadi terhambat gitu. Itu yang pertama. Untuk yang lainnya, ada yang karena kan rekan kerja dan possible ada peraturan-peraturan tertentu atau bukan peraturan tapi kayak rekan kerja gitu loh. Jadi kayak takutnya mengganggu profesionalitas kerja gitu. Dan takutnya nggak enak aja misalnya antara atasan dengan yang agak di bawah gitu lalu pacaran atau berhubungan takutnya agak gimana gitu. Jadi udah dua nih, yang pertama finansial, yang kedua karena sesama rekan kerja gitu ya, yang berdampak ke hubungan jadi kurang baik, jadi susah untuk berkembang. Oh my god, laba-laba. Oke. Lalu em, dan yang terakhir adalah kita punya Three of Pentacles dua kali gitu ya. Kita punya dua kartu Three of Pentacles dan kita juga punya kartu The Moon gitu ya. Um, Three of Pentacles dan The Moon ini kadang memberi indikasi adanya orang lain. Jadi adanya pihak ketiga, adanya pihak di luar kamu dan dia yang mempengaruhi hubungan. Baik orang ketiga misalnya orang tua atau mertua atau misalnya calon mertua gitu ya. Atau misalnya bahkan selingkuhan pria lain atau perempuan lain. Tapi ada indikasinya dengan orang lain di sini gitu ya. Oke, Gemini, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan April 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta satu kartu bottom of the deck untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021? Terima kasih alam semesta. Oke. 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 Terima kasih alam semesta. Dari tadi Gemini, aku mendengar Scorpio. Sekarang em, aku dapat energi Aries gitu. Karena reading kamu dengan Aries agak mirip nih, agak sama gitu untuk kondisi di bulan April 2021. Jadi kalau misalnya kamu berhadapan dengan Aries atau Aries, kamu bisa coba cek video Aries, video Aries gitu ya. Oke. Gimana kondisi hubungan kalian di bulan April 2021? Barusan aku mau nyebut Januari gitu. Jadi possible Januari adalah bulan yang spesifik untuk beberapa dari kalian gitu. Bisa aja tanggal jadian atau tanggal bermasalah, misalnya mulai konflik segala macam gitu ya. Tapi ada beberapa dari kalian yang Januari adalah bulan-bulan yang familiar dengan kamu atau dengan dia atau dengan hubungan kalian gitu ya. Oke, kondisi hubungan kalian antara kamu Gemini dengan doi di bulan April 2021 aku bisa melihat bahwa masih banyak masalah, masih banyak kekesalan, masih banyak emosi, masih banyak greget gitu ya. Karena
hubungan masih struggle, hubungan masih akan struggle gitu, hubungan masih akan terasa sulit, masih akan terasa berat, sakit untuk dijalani gitu, apapun permasalahannya. Satu sisi, walaupun struggle, kalian masih mau untuk memperjuangkan hubungan karena memang aku bisa melihat kalian tuh mau menciptakan hubungan yang loyal itu, yang sesetia itu, yang terlepas dari sikonnya seperti apa, sesulit apa, tapi kalian masih mau jalan bersama-sama. Tapi satu sisi lainnya, namanya struggle tetap struggle, namanya masalah tetap masalah gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang, walau perasaan cintanya ada, keinginan untuk memperjuangkannya ada, tapi masih lebih besar energi kesalnya, masih lebih besar energi gregetnya gitu, yang pada akhirnya kebimbangan ini The Magician keluar lagi. The Magician, kebimbangan antara memperjuangkan atau tidak memperjuangkan masih akan terjadi di bulan April 2021. Tapi aku bisa melihat walaupun masih bimbang, walaupun masih kesel, masih banyak emosi gitu ya, aku melihat hubungan masih berjalan gitu ya. Terlepas dari status kamu apa, apakah PDKT, apakah pacaran, apakah menikah, struggle-nya masih ada di bulan April 2021. Tapi belum ada decision nih, belum ada keputusan, oke putus, oke pisah, oke cerai, belum gitu. Karena ada kartu judgment. Hubungan masih berjalan seperti air mengalir karena kalian tidak mau gegabah, kalian tidak mau terlalu cepat atau terlalu impulsif dalam mengambil keputusan, lalu takutnya kalian mengambil keputusan yang akan kalian sesali, mengambil keputusan yang akan kalian regret gitu loh, sesali, atau kok aku kemarin ambil ini, kok aku kemarin lakukan ini gitu. Jadi aku melihat sambil kalian jalan seperti air mengalir, sambil kalian meyakinkan diri baiknya gimana. Nah, di bulan April 2021, kalian masih belum ada kepastian nih, masih belum ada keyakinan nih antara benar-benar memperjuangkan atau benar-benar lepas gitu. Tapi masih yang kayak air mengalir aja. Air mengalir kan kadang deras, kadang tenang gitu kan. Kadang dia kadang hubungan bisa baik, tapi kadang bisa agak renggang, kadang kalem, kadang kadang agak berkonflik, agak panas gitu ya. Itu yang akan terjadi, yang possible akan terjadi di bulan April 2021 untuk hubungan kalian gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, Gemini, aku akan bukakan terkait saran untuk kamu, untuk kamu Gemini dalam menjalani hubungan dengan doi gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya maksimal 3 kartu sebagai saran untuk para Gemini, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Oke. Terima kasih alam semesta. Oke, terima kasih alam semesta. Aku kan mintanya maksimal 3 kartu, artinya bisa di bawah 3 kartu, tapi maksimal 3 kartu gitu ya. Dan sekarang kita dapat satu kartu dan kita punya kartu no gitu. Nah, maksudnya apa sih gitu? Kamu kalau lihat ilustrasinya kayak ada seorang angel, ada seorang perempuan, seorang malaikat yang kayak ilustrasinya kayak tunggu, hold on gitu loh, kayak jangan ambil keputusan apapun dulu karena baik lagi seperti aku bilang tadi, ada kebimbangan antara memperjuangkan atau tidak memperjuangkan. Nah, sekarang kamu diminta untuk tunggu, sabar, jangan ambil keputusan apapun dulu. Kalau kamu ada pemikiran untuk putus, jangan jangan putus dulu gitu. Tapi kalau mau benar-benar memperjuangkan pun jangan dulu, tapi lebih ke lihat sikon gitu. Karena di deck ini di Angel Answers Oracle kita punya dua kartu no dan kita juga punya dua kartu yes gitu. No yang pertama adalah yang seperti ini, yang satunya lagi adalah no dengan tanda seru, dan yang satu lagi yang yes juga yang dengan tanda seru, yang juga yang dan juga yang yang tanpa tanda seru gitu. Dan sekarang kita punya kartu no tanpa tanda seru berbicara untuk jangan ambil keputusan apapun dulu. Oh my god, maaf susah ngomong. Jangan ambil keputusan apapun dulu, tahan, sabar, lihat sikon, jalani dulu, jangan gegabah, jangan impulsif, baik lagi jangan sampai kamu mengambil keputusan-keputusan yang akan kamu sesali karena kamu tidak tidak tenang, tidak stabil, kamu emosional gitu. Jangan pernah mengambil keputusan atau tindakan apapun di saat masih emosional. Tenangkan dulu, stabilkan dulu. Ntar ke depannya lihat gimana gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah informasi-informasi tambahan di mana di informasi-informasi ini
ada inisial, bisa inisial nama kamu atau nama dia atau nama berdua gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga atau nama sekian. Juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Gemini ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu ataupun pihak-pihak terkait dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan ulang tahun baik dari kamu, dari dia atau bahkan berdua, tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, perencanaan pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa ini general reading apabila tidak ada informasi-informasi terkait kamu atau terkait dia atau terkait kalian sama sekali, nggak apa-apa. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya gitu ya. Oke, Em, oke, kamu lihat gak? Aku bosan kayak gini. Ini aku unconsciously gitu. Jadi emang possible ada permasalahan uang nih, ada masalah terkait uang nih di sini gitu ya. Oke, em, oke. Kok aku jadi bingung ya? Oke. Iya sih, aku tuh dapat energi bingungnya loh, karena kayaknya tuh bingung banget gitu. Bingung banget antara memperjuangkan atau enggak gitu. Barusan aku gini secara unconscious gitu loh. Secara tidak sadar ada permasalahan terkait uang dan aku jadi bingung. Padahal tinggal ambil ini gitu ya. Tapi aku jadi bingung. Jadi aku bisa ngerasain banget. Kamu atau dia atau bahkan berdua tuh sejauh ini atau di bulan April 2021 benar-benar akan bergumul, akan bingung gitu loh. Terkait bagaimana menanggapi perasaan, bagaimana menanggapi hubungan gitu ya. Oke. Aku mulai ya informasi-informasi tambahannya ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Ada beberapa yang lompat ya. Oke. November, Sagittarius. Oke. Terima kasih alam semesta. Lalu kita punya V, kita punya Juli, kita punya Juni, kita punya 6 atau 9, kita punya Libra, kita punya 12, kita punya Mei, kita punya 31, kita punya T, kita punya Mei, kita punya L, saya mendengar Taurus, jadi possible beberapa dari kalian berhadapan dengan Taurus. Kita punya Juni, kita punya P, kita punya Leo. Oke, ada yang suka Thailand di sini, ada yang suka Thailand, ada yang um, menjalani hubungan sesama jenis gitu ya. Aku tidak menjudge, aku tidak menghakimi gitu ya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku dapatkan gitu ya. Aku tidak menghakimi apapun karena aku percaya love itu genderless. Love itu tidak terbatas gender gitu. Kita menyayangi, kita mencintai siapapun yang kita cintai gitu ya. Aku tidak mengjudge karena ya aku manusia, Tuhan aja nggak pernah judge kita gitu ya. Jadi siapa kita untuk mengjudge? Kalau kita mengjudge atau kita menghakimi ya artinya kan tingkat arogansi kita gede banget gitu ya. Karena Tuhan aja nggak menghakimi, kenapa kita sebagai manusia menghakimi gitu ya. Oke. Dan itu juga reminder untuk kita semua, jangan pernah menghakimi orang, jangan pernah ngejudge orang. Karena um, itu selalu poin aku pegang kekeh sih. Aku berusaha semaksimal aku untuk tidak menghakimi orang. Apakah aku pernah menghakimi? Pernah, pasti. Tapi aku berusaha untuk jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai terjadi sering-sering deh. Karena baik lagi, Tuhan aja nggak pernah hakimi kita. Kalau aku menghakimi orang lain, artinya aku arogan banget gitu loh. Secara Tuhan aja yang maha besar, maha pencipta, maha pengampun nggak pernah menghakimi. Tuh aku manusia yang kecil banget nggak menghakimi gitu ya. Oke, kita punya Agustus. Agustus lagi, Juni, Cancer, Taurus, tadi aku bilang Taurus ya. Lalu kita ada Februari, kita punya 11, kita juga punya Sagittarius, kita punya Juni,
kita punya 9 atau 6, kita punya Aquarius, kita punya 19, kita punya 2, kita punya 15, kita punya Taurus lagi, 20, Pisces atau Pisces, 5, Virgo. Oke, dapat channel messages, dapat informasi tambahan. Jadi, tadi kan aku sempat mention nih beberapa permasalahan yang possible terjadi di antara kalian. Pertama, finansial atau keuangan atau pekerjaan. Yang kedua, kalau possible kan rekan kerja. Yang ketiga, tadi hubungan dengan orang lain, pihak ketiga, baik orang tua kah, atau mertua kah, atau bahkan selingkuhan, pria atau perempuan lain gitu ya. Dan sekarang terkait pekerjaan, possible pasangan kamu itu terlalu workaholic gitu, jadi nggak ada waktu untuk kamu gitu, jadi kamu kesel, kamu greget gitu karena em, Taurus itu kan earth sign itu tipikal yang fokusnya itu ke hal-hal duniawi seperti uang, seperti pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang berhadapan dengan Taurus gitu ya, atau bahkan nggak mesti Taurus, tapi intinya kalau memang terkait pekerjaan, salah satu isu di pekerjaan di sini adalah karena pasangan kamu terlalu sibuk dan susah untuk ada waktu dengan kamu, makanya kamu kesel gitu ya. Kita punya September, kita punya 9 atau 6, kita punya September, kita punya 8, kita punya Aquarius, kita punya O, kita punya Juli, kita punya W. Lalu kalau misalnya kamu yang ngambek atau dia yang ngambek, lalu tuh kayak balasnya tuh singkat-singkat gitu loh. Oh gitu loh, karena udah bete. Lalu kita ada 23, lalu kita ada Oktober, lalu kita punya T, kita punya I, kita punya M, kita punya 10, kita punya Mei, kita punya 18, kita punya 21, kita punya 11 lagi, if I'm not mistaken, 11 tadi keluar, kita punya Juni, kita punya April, kita punya Scorpio, tadi aku bilang Scorpio, lalu kita punya Scorpio lagi, ini Scorpio kan, right, Scorpio, kita punya Januari, kita punya Q, kita punya G, kita punya Sagittarius, kita punya 31, kita punya 30, kita punya 17, kita punya Juli, kita punya L, 3, Maret, X, dan terakhir kita punya E gitu ya. Oke, Gemini, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.